Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tabikhir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. 7 tugas bagi orang awam jika menyimak ataupun mendengar ayat ataupun hadis mutasyabihat. Sekarang kita memasuki ke tugas kelima. Al-wadhifatul khamisatu al-imsaku anit tasarrufi fil alfadhil waridah. Tugas yang kelima itu menahan daripada mengotak-atik pada lafal-lafal yang sudah datang, pada lafal-lafal yang sudah warid. Istawa jangan diganti dengan bahasa yang lain, diterjemahkan. Dan nanti akan dirincikan oleh Imam Ghazali. Wa yajibu ala umumil khalqi al-jumudu ala alfadhi hadhil akhbari wal imsaku an tasarrufi fiha min sittati aujahin at-tafsiru wa ta'wilu wa tasrifu wa tafri'u wal jam'u wa tafriqu. Wajib terhadap semua masyarakat, semua manusia, semua masyarakat Islam ya terutama ya, oleh jumud, beku ataupun fokus terhadap ini lafal-lafal hadis. Jumud itu bersikokoh, tidak mengotak-atik, kaku ya. Wal imsak dan menahan daripada mengotak-atik pada hadis-hadis tersebut daripada 6 sisi, 6 cara. Jadi wajib terhadap orang awam saat mendengar hadis-hadis yang mengandung lafal-lafal mutasyabihat, lafal-lafal yang multitafsir, maka wajib terhadapnya imsak, menahan. Jangan mengotak-atik. Mengotak-atik ada berapa macam? Ada 6. Yang pertama, jangan menafsir. Makna istawa apa? Ini bagi awam ya, bagi ta'wil. Ta'wil hanya bagi kalangan-kalangan tertentu. Tasrif. Yani kalau misalnya dia fi'il madhi, kita buat dalam bentuk isim fa'il. Dengan tafri', jamak dan tafrik. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Al-awwalu at-tafsiru wa a'ni bihi tabdilal lafzi bi lughatin ukhra taqumu maqamaha fil arabiyyati aw ma'naha bil farisiyati wa turkiyati. Dan yang aku maksud dengan tafsir, makna tafsir apa di sini? Apakah ada sama dengan terjemah? Menggantikan satu lafal dengan bahasa lain yang bertempat, yang berposisi bahasa lain pada posisi logat yang pertama pada bahasa Arab, ataupun maknanya bahasa Arab dengan apa kita ganti? Dengan bahasa Persia ataupun dengan bahasa Turki. Tafsir adalah satu lafal, misalnya istawa. Kita gantikan lafal istawa dalam bahasa Arab dengan bahasa lain. Yang mana bahasa lain itu memiliki makna seperti makna lafal yang istawa pada bahasa Arab. Berarti makna tafsir di sini apa? Terjemah. Taib. Tabdilul lafdi, kita menggantikan lafal dengan bahasa yang lain. Bahasa lainnya posisinya bagaimana? Dia menempatkan pada posisi lafal tersebut pada bahasa Arab. Ataupun maknanya, bukan lafalnya, maknanya dia punya makna yang sama. Bal la yajuzu an-nutqu illa bilafdil waridi. Bahkan tidak boleh mengucapkan kecuali dengan lafal yang sudah datang. Istawa, an-nuzul, al-fawq, ar-rahmanir rahim kalau kita masukkan ke mutasyabihat, maka tidak boleh kita mengucapkan kecuali dengan lafal yang sudah warid. Ar-rahmanir rahim jangan terjemahkan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nanti ada syaratnya, ada syarat baru boleh terjemah. Oke? Kenapa? Li'anna minal alfadhil arabiyati ma la yujadu laha farisiyatun tutabiquha. Karena termasuk daripada lafal-lafal bahasa Arab itu kalimat-kalimat yang tidak ada bagi kalimat bahasa Arab akan bahasa Persia, yang sepadan bahasa Persia akan lafal bahasa Arab. Gini, kenapa tidak boleh terjemah? Karena ada beberapa kalimat bahasa Arab, saat kita melihat ke kalimat dalam bahasa lain, kalau di sini contohnya bahasa Persia, nggak ada yang sepadan. Nggak ada yang sepadan. Jadi misalnya lafal bahasa Arab ada istirak, ada hakikat, ada majaz. Sedangkan di sini tidak ada.
Maka saat digantikan, diterjemahkan ke bahasa yang lain terjadi salah pahaman nanti. Paham ya? Wa minha, lihat nanti ke depan akan disampaikan. Wa minha ma yujadu laha farisiyatun tutabiquha. Dan daripada bahasa-bahasa Arab ada kalimat-kalimat yang ada bagi kalimat bahasa Arab itu bahasa Persia yang sepadan bahasa Persia akan bahasa Arab. Jadi bahasa yang luas selain bahasa Arab kan bahasa Persia kan. Namun majarat adatul farsi bi isti'aratiha lil ma'ani allati jarat adatul arabi bi isti'aratiha fiha. Namun tidak berlaku kebiasaan ataupun adat bangsa Persia, orang-orang Persia dengan meminjamkannya lafal-lafal bahasa Persia bagi makna-makna yang telah berlaku adatnya orang Arab dengan meminjamkannya lafal baginya makna. Jadi gini, ada lafal bahasa Arab, nanti ada contoh. Ada lafal bahasa Arab, kemudian ada yang sepadan dengan lafal tersebut. Cuman bedanya apa? Ada kalau dalam bahasa Arab ada isti'arah, ada majad, ada peminjaman lafal terhadap makna yang lain. Sedangkan kalimat ini dalam bahasa Persia tidak ada peminjaman ke makna yang lain. Oke? Wa minha ma yakunu mushtarikan fil arabiyati wa la yakun fil ajamiyati kadzalik. Dan di antara bahasa Arab itu itu kalimat-kalimat yang adalah kalimat itu istirak pada bahasa Arab. Makna istirak apa? Satu lafal memiliki lebih dari satu makna. Dan tidak ada pada bahasa Ajam oleh sedemikian. Tidak ada pada bahasa Ajam oleh sedemikian. Contoh yang pertama. Amal awwalu fa misaluhu lafdzul istiwa. Adapun yang pertama maka contohnya lafal istiwa. Baik, ini yang pertama apa? Ma la yujadu laha farisiyatun tutabiquha. Fa innahu laisa lahu fil farisiyati lafdzun mutabiqun yuaddi bainal fursil ma'na alladhi yuaddihi lafdzul istiwa bainal arabi bihaitsu la yashtamilu ala mazidi ihamin. Id farisiyatu an yuqala ras bistat. Lagi awak Iran yo. Contoh adapun yang pertama contohnya lafal istiwa. Maka bahwa sungguh lafal istiwa tidak ada bagi lafal istiwa dalam bahasa Persia. Itu lafal dalam bahasa Persia lafal yang sepadan lafal dalam bahasa Persia. Yuaddi yang menunaikan bainal fursi yang menunaikan ya lafal di antara masyarakat Persia akan makna apa? Makna yang ditunai akannya mana oleh lafal istiwa di kalangan orang Arab. Jadi lafal istiwa dalam bahasa Persia tidak ada satu lafal yang sepadan di kalangan orang Persia sebagaimana lafal istiwa yang bihaitsu la yashtamilu ala mazidi ihamin. Dengan sekira-kira tidak mencakupi dianya bahasa Persia di atas iham, mazid iham. Lebih teriham ya, ini terlalu umum ya. Kenapa? Karena bahasa Persia daripada Farisia, bahasa Persia istiwa dalam itu bahwa dikatakan ras bisnad. Jadi misalnya istawa apa? Menetap, duduk di singgasana itu ras bastad. Paham ya? Wa hadhihi lafdhani. Ini adalah dua lafal, ya kan? Coba lihat. Ras bistad. Dua lah. Dalam bahasa Persia dua lah. Al awwalu yumbi'u an intisabin wastiqamin fima yutasawwaru an yanhaniya wa yu'awwija. Yang pertama memberi makna, memberi gambar daripada kokoh, tegak tokoh, lurus, istiqamah, tegak, istiqamah dan lurus pada perkara-perkara yang mungkinlah bahwa dia menunduk dan bengkok. Makna ras, kan ada dua kalimat dalam bahasa Persia. Ras, besut. Ini mana? Iban jerakan. Ras besut. Yang pertama ini ras itu maknanya apa? Menunjuki kepada, imba itu memberitahu, mengandung, lafal itu makna kepada tegak dan kokoh pada sesuatu yang kebiasaannya bengkok ataupun menunduk. Tegak.
Biasa duduk pak singgah sana kan tegak gitu. Oke. Wasani yumbi'u an sukunin wasibatin fima yutasawwaru ayyataharraka wa yamdariba. Makna yang kedua itu memberitahu daripada tenang. Sukun, tenang dan tetap pada perkara-perkara yang mungkinlah bawa bergerak dan indirab. Gehego, udah pegah. Bahasa Indo. Ayyataharrak. Yo no kadang buka kada ji bahasa Aceh, ra lihat bahasa Aceh deh. Ya kan? Bergerak, wayang tarif tidak konsisten. Bukan ngebor. Enggak lah. Jadi makna yang kedua, lafal bahasa Persia yang kedua kalau dalam bahasa Arab, maknanya apa? Dia tenang, cool. Sabat itu cool, sukun itu cool. Sabat, tenang pada sesuatu yang biasanya bergerak karena kalau udah duduk di singgasana kan udah tenang, udah santai. Wayam taribud dan tidak bergerak dan tidak gego. Anak rekro. Wa isy'aruhu bihadhil ma'ani wa isyaratuhu ilaiha fil ajamiyati abharu min isy'ari lafdil istiwa wa isyaratihi ilaiha. Dan memberi makna ya, memberi lafal terhadap ini makna dan memberi isyarahnya lafal kepadanya makna pada bahasa ajam itu lebih jelas daripada memberitahunya lafal istiwa dan memberi isyarah lafal istiwa kepadanya makna. Tadi apa? Identik kalau duduk di singgasana apa? Tenang, tegak. Taib, tegak, tenang, cool. Oke. Nah, makna ini kalau kita lihat dalam bahasa Persia itu lebih jelas maknanya daripada bahasa Arab. Bahasa Arab istiwa ya hanya sekedar istiqrar, menetap. Iham kan? Menetapnya bagaimana? Tidak bergerak, tenang, cool. Maka untuk makna ini lebih dapat daripada bahasa Persia. Isyarahnya lebih kita dapat daripada bahasa Persia daripada lafal. Maka nggak sepadan. Istawa dalam bahasa Arab dengan bested dalam bahasa Persia tidak sepadan. Paham ya? Makna cool, tenang, sukun itu lebih jelas pada bahasa Persia daripada bahasa Arab. Maka boleh nggak istawa diterjemahkan dalam bahasa? Enggak, malah kan lebih iham lagi kan? Tuhan tenang, cool, nggak bergerak. Oke ya. Fa idza tafawata fid dalalati wal isy'ari lam yakun hadza mislal awwali. Maka apabila keduanya berbeda, lafal Arab dan lafal Persia berbeda pada dalalah dan isy'ar. Ini saya tidak adalah ini, yakni bahasa Persia itu yang sama seperti yang pertama. Maka dalam kasus ini istawa tidak boleh diterjemah dalam bahasa Persia itu. Wa inna ma yajuzu tabdilul lafzi bimislihil muradifi lahu alladhi la yukhalifuhu biwajhin minal wujuh. La bima yubayinuhu wa yukhalifuhu wa law bi adna syai'in wa adakkihi wa akhfahu. Hanya saya bolehlah mengganti satu lafal dengan yang serupa dengan lafal tersebut, yang muradif, yang setara dianya lafal itu bagi lafal yang pertama. Serupa dan ini setara bagaimana? La yukhalifu, tidak berbeda lafal yang kedua, ini lafal yang diterjemah akan lafal yang diterjemahkan dengan satu sisi, dengan berbagai sisi. Kan biwajhi minal wujuh kan untuk umum kan? Dengan berbagai biwajhi minal wujuh dengan salah satu sisi, bukan dengan berbagai sisi. Buktinya apa? Wajhin itu ditabyin makna umumnya minal wujuh. Dalam arti boleh kita terjemah ayat-ayat ataupun hadis-hadis lafal-lafal yang mutasyabihat kepada bahasa Indo ataupun bahasa Aceh dengan syarat muradif, setara maknanya. Tidak ada perbedaan sedikit pun. La bima dan tidak dengan lafal-lafal yang bertentangan lafal tersebut akan lafal yang pertama. Tidak boleh kita terjemah dengan lafal yang bertentangan. Walau bi adna syai'in, walaupun sangat rendah, walaupun sedikit berbeda. Wa adaki paling halus perbedaannya. Wa afahu paling tidak jelas perbedaannya. Ada perbedaan tapi tidak terungkap. Kalau kita telusuri baru kita temukan ada perbedaannya.
Sedikit aja perbedaan, maka tidak boh. Makanya sebenarnya menceritakan riwayat Nabi ini saya tarik ke konteks yang lain, tapi ada hubungannya. Ada kisah Nabi, kisah para sahabat. Kita aktualkan dengan kisah sekarang itu berbahaya. Namun boleh untuk takribul fahmi. Seperti Jabir 8 rakaat menurut beliau. Kita terjemahkan, kenapa 8 rakaat? Duduk bagi aku pilih. Itu sebenarnya untuk memberi faham, untuk takribul fahmi, untuk mendekatkan pemahaman bahwa Jabir ini telat ke tarawih. Biasanya kalau di konteks Aceh telat tarawih, untuk takribul fahmi boleh. Tapi di generasi selanjutnya meyakini seolah-olah bid telat gara-gara biasanya terjadi di kalangan penceramah. Untuk mengaktualkan, untuk mendekatkan teks-teks hadis, ya kan? Hailah, Abdullah lah, ayah Nabi Muhammad. Suladap itu. No, kan hanjit saya, hanjit mana? Suladap itu. Paham? Oke. Seperti kita melihat ulama dulu 20 tahun belajar. Berarti kita harus 20 tahun belajar. Kita lihat, 20 tahun belajar, kenapa? Karena beliau harus menempuh jarak yang sangat jauh untuk menuntut ilmu. Antara satu guru dengan guru lain, tempatnya berbeda-beda. Malah dulu ada seorang sahabat, tabi'in mencari satu hadis harus menempuh ribuan kilometer. Maka butuh waktu yang lama. Maka tulu umrin untuk masa Imam Syafi'i benar. Untuk masa sekarang tulu umrin, tapi binisbah kepada kita. Yang mana guru sudah berkumpul, kitab-kitab sudah ada perpustakaannya. Maka tulu umrinnya tidak selama dulu. Cuma masalahnya apa? Energi yang dimiliki oleh orang dulu kita tidak memiliki. Padahal syarat untuk menjadi alim sebenarnya lebih besar kesempatan pada generasi kita. Kenapa? Akses untuk semua ilmu itu lebih mudah. Tapi yang tidak ada apa? Adil ya. Dulu aksesnya sulit, tapi ada semangat. Sekarang aksesnya ada, tapi hilang semangat. Oke ya. Jadi mengkiaskan dulu dengan sekarang, melihat 20 tahun, berarti ini 20 tahun juga. Tanpa memahami bagaimana realita dulu. Paham ya? Jarak perjalanan. Paham ya? Oke? Baik. Wa mislus tsani, contoh yang kedua bahwa ada lafal yang lain sepadan dengan bahasa Arab. Namun pada bahasa Arab ada terjadi isti'arah, ada terjadi peminjaman. Wa mislus tsani anal isba'a tusta'aru fi lisanil arabi li ni'mati yukalu li fulanin inda fulanin isba'un ay ni'matun. Contoh yang kedua bahwa isba'. Ini lafal isba' ya. Itu dipinjamkan dalam bahasa Arab bagi nikmat, kenikmatan. Dikatakan misalnya, si fulan, di sisi fulan itu ada kenikmatan. Misalnya ada beasiswa kah? Si fulan pada si itu, dia selalu dapat duit, dapat beasiswa misalnya. Jadi isba' maknanya nikmat. Kenapa? Alangkahnya saya rasa maklum nih. Wa ma'naha bil farisiyah, dan makna isba' pada bahasa Persia angkusht. Wa ma jarat adatul ajami bihadhil istiarah, dan tidak berlaku adatnya orang ajam dengan ini peminjaman. Jadi saat asabiur rahman, hati manusia itu di antara asabi'nya rahman. Asabi' itu apa? Maknanya kekuasaan, ada nikmat dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam bahasa Persia tidak ada istiarah ya, maknanya ya jari. Wa tawassu'ul arabi fi tajawuzi wal isti'arati aksaru min tawassu'il ajami. Dan keluasannya orang Arab dalam membuat makna majazi dan makna isti'arah itu lebih besar daripada, itu lebih banyak daripada tawasuknya, berlebihannya, luasnya orang bala nisbata, bahkan tidak ada perbandingan bagi tawasuknya orang Arab kepada kakunya orang ajam.
Makanya orang syarat belajar bahasa Arab setelah belajar, selain dia mempelajari nahwu, saraf, balaghah, dia harus mempelajari ilmu adab. Bukan adab vokal ilmi, yakni adab tunduk, ke al-adab yakni ilmu bahasa. Ilmu bahasa kan ada 12. Yang kita pelajari hanya setengah. Induknya ilmu bahasa, nahwu, saraf, balaghah. Adapun ilmu-ilmu maqamat dan banyak sekali ilmu-ilmu yang lain, itu sebenarnya inti daripada bahasa Arab, zuk. Jadi kebiasaan orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu itu enggak sarih. Suka memakai lafal-lafal yang lain untuk mengungkapkan maksudnya. Laginya di Aceh bahasa urung tuh hajamun lah. Maka wajar sekali saat kita membaca kitab Bajuri misalnya, Muqaddimah, qalal alim, berkatalah orang yang alim, al-mutabahir, yang melaut-laut. Kejap laut je Imam Bajuri ya. Payah enggak kejap laut Imam Bajuri lah. Ya kah? Murak tengah Nil cuma kejap laut. Melaut-laut maksudnya keluasan ilmunya. Jadi enggak pakai lagi pada kalimat majaz perlu ada diterjemah lagi makna hakiki. Ra'a itu asadan fil hamam. Maknanya apa? Racun sujak langsung kan? Enggak ada, cuma dalam penjelasan makna hakikatnya apa. Tapi dalam pengungkapan orang sudah lari pikirannya sudah lari ke makna rajulun suja. Maka kada karina. Maka bagaimana kita bisa mengetahui ungkapan-ungkapan ini dengan cara mendalami ilmu maqamat, ilmu sastra. Sastra Arab itu yang tidak ada. Maka setiap lafal yang kita temukan, kita artikan literal, kaku. Waqa'a jatuh, tapi jatuh. Dari panerhut gule. Kenapa? Waqa'a betul kan? Pak jatuh, dari pak jatuh. Tergantung konteks. Makanya bahasa Arab itu luas sekali maknanya. Tengok modal Mahmud Yunus je nah. Mahmud Yunus sabah lafal, sabah makna tok. Aib pakai Mahmud Yunus bagi pelajar. Aib. Walaupun lelun pun makna je Mahmud Yunus sih. Pak Mahmud Yunus. Banyak sekali kekurangan dari Mahmud Yunus. Dan Mahmud Yunus targetnya untuk menerjemahkan, menjadi jembatan bagi orang untuk mengenal bahasa Arab. Tapi kamusnya pelajar, Mukhtarus Sihah, Misbahul Munir, Al-Kamus, Fairuz Abadi, itu. Oke ya? Haji pesan yang dapat poan, Pulau Natundud. Makna-makna majazi, ya kan? Terus didebat. Buh makna terjemah, buh makna i'rab. Dia kata buh makna lagaan. Ini majat, mungkin tak buh makna hakikat. Jadi buh makna i'rabnya buh hakikat, tapi hakikat. Melaut-laut ingat lu kan? Melaut-laut dah. Buat aku. Okey. Lihat ni ya, apa kata Ghazali? Isti'arah, peminjaman, keluasan pemakaian kepada makna-makna majazi itu sangat besar di kalangan orang Arab. Maka kayak dalam Al-Quran ada kan yang disampaikan bahwa langit itu surga seluas langit dan bumi, lebih besar. Itu maksudnya apa? Bagi orang Arab tahu kehebatannya, bukan secara hakikatnya. Fa idza hasuna iradatul ma'nal musta'ari lahu fil arabi wa sumija dzalika fil ajami. Maka apabila bagus, boleh, layak, indahlah memaksudkan makna yang dipinjamkan dalam bahasa Arab dan tidak bolehnya sedemikian pada bahasa ajam. Nafaral qalbu amma samuja nih ya. Taib. Larilah, tidak diterima, lari itu tidak diterima oleh hati daripada sesuatu yang dilarang, yang tertolak lah. Wa majjahus sam'u dan terbekulah pendengaran, walam yamil ilaihi, dan tidak cenderung dianya hati kepadanya makna. Fa idza tafawata, maka apabila keduanya berbeda, majjaha sam'u yakni ditolak oleh pendengaran. Makna majjah pada dasarnya diludahi oleh pendengaran, ini ditolak. Ya. Fa idza tafawata, apabila berbeda keduanya lafal, makna lafal,
tidaklah tafsir itu ganti dengan yang serupa, bahkan dengan yang berbeda. Dan padahal tidak boleh menggantikan kecuali dengan yang serupa. Jadi tadi apa? Isba dalam bahasa Arab ada makna jari, ada makna nikmat, ada makna kekuasaan. Sedangkan dalam bahasa Persia ataupun bahasa kita, jari ya maknanya jari apa? Coba lihat KBBI. Jari, ya jari. Tidak ada peminjaman kepada lafal yang. Maka saat kita terjemah isma, hati manusia di antara jari-jarinya Tuhan kita artikan. Maka nafaral kalbu amma suamuja. Nggak ada makna ke makna istiarah. Dan ditolak oleh pendengaran dan tidak cenderung kepada makna itu. Maka ada terjadi perbedaan antara makna bahasa Arab dengan makna. Maka tafsir bukanlah tabdil bil misal. Tidak boleh menggantikan lafal-lafal yang mutasyabihat kecuali dengan lafal yang setara dalam bahasa lain. Wa misalu salisi lafdul aini fa inna man fasarahu innama yufasiruhu bi adhari ma'anihi. Contoh yang ketiga lafal ain. Maka bahwa sungguh lafal in, bahwa sungguh orang-orang yang menafsirkan lafal in hanya saja menafsirkan lafal in dengan makna yang paling jelas. Dengan makna yang paling jelas daripada lafal in. Ya kan? Apa yang paling terang daripada lafal in? Ya mata misalnya. Fayaqulu bil farisiyah, maka orang itu berkata dengan bahasa Persia jisim. Wahwa dan lafal jisim ini mushtarakun fi lughatil Arab. Itu istirak pada bahasa Arab di antara dan dia hanya lafal in, wahwa ini kembali kepada in, itu lafal istirak pada bahasa Arab di antara anggota ini mata dan di antara mata air, emas dan matahari. Sedangkan tidak ada bagi lafal jisim oleh ini istirak. Sepadan in dalam bahasa Persia jisim, kasyim maknanya mata. Sedangkan ain dalam bahasa Arab pemakaiannya lebih daripada satu makna. Taib ya. Jadi ini tidak sepah. Wa kadzalika lafdzul jambi wal wajhi yaqrubu minhu. Dan begitu juga lafal jambi di samping wal wajah. Itu dekat setara dengan yang persoalan tadi. Wal li ajli hadza, dan karena ini nara man min tabdili. Kami berpandangan akan mencegah daripada menggantikan wal iktisar dan membatasi terhadap lafal bahasa Arab. Makanya menurut Imam Ghazali apa? Makna menerjemahkan Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Tuhan yang Maha Pengasih ataupun Rahman, Allah itu istawa di arasy. Makna istawa apa? Bagi awam, pertama tidak ada identik dengan, harus takdis dulu, maknanya kita serahkan. Oke, kita baca dikit lagi. Fa in qila hadza tafawutu in idda'aitumuhu fi jami'il alfadhi fa huwa ghairu sahihin. Jadi Imam Ghazali ini dikasih contoh bahasa-bahasa Persia karena Imam Ghazali orang Persia dan karya beliau sebagian dalam bahasa Persia. Ayyuhal walad itu pada dasarnya dalam bahasa Persia. Dita'rif, diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh siapa? Tokoh besar Naqsyabandi di Mesir, Syekh Khalid ya, Khalid Naqsyabandi. Beliau yang terjemahkan sebelumnya ayyuhal walad dalam bahasa Persia. Ada yang mengatakan, ada yang bertanya, ini perbedaan, inid da'aitumuhu fi jami'il alfad. Jika kalian klaim akannya perbedaan pada semua lafal, maka ini tidak benar. Oh, kalau kalian klaim bahwa semua bahasa Arab tidak ada satupun kalimat dalam bahasa lain yang sepadan dengan bahasa Arab, semuanya, ini tidak benar. Kenapa? Itla farqa baina qaulika khubzun wa nan wa baina qaulika lahmun wa kush. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan di antara perkataanmu khubz, yakni roti, wa nan, dan di antara perkataanmu laham, daging, kush. Oke? Sure. Oke, bahwa ada kok sebagian.
Allah Rabbi. Oh, ya pikiran oleh itu. Awalnya kayak baca. Kena dibaca, yang dibaca. Allah Rabbi. Nyonan kenen, nan ya. Oke. Ini ada kok bahasa laham dalam bahasa Arab, kosh dalam bahasa Persia. Kalau begitu cara ucapannya setara, tidak ada perbedaan. Jadi ada kok dalam bahasa Arab yang setara. Wa ini taraf tabi anna dzalika fil ba'di famna min tabdili inda tafawuti la inda tamasuli. Dan jika engkau mengakui bahwa sungguh sedemikian itu pada sebagian. Oh, ada perbedaan hanya pada sebagian lafal. Tidak semua lafal bahasa Arab yang tidak memiliki sepadan, ada juga yang sepadan. Maka cegahlah daripada mengganti saat ada yang perbedaan, jangan saat ada yang sama. Jadi jangan mengeneralkan, jangan mengumumkan. Kan bilang aja pada lafal yang tidak sepadan maka tidak boleh, yang sepadan boleh. Jawab Ghazali apa? Fal jawabu annal haqqa anna hadza tafawuta fil ba'di la fil kulli. Jawab bahwa sungguh yang benar, bahwa sungguh ini perbedaan itu pada sebagian, tidak pada kul. Ya, saya mengakui. Tidak semua lafal bahasa Arab tidak memiliki makna yang sepadan pada bahasa yang lain. Namun Imam Ghazali memilih jalan ihtiyat di sini. Ada jalan ihtiyat di sini. Ada dalilnya nanti ihtiyatnya. Fala'alla lafdhal yadi wa lafdhadas yatasawiyani fil lughataini fil ishtirak wal isti'arah wa sairil umur. Mungkin lafal yad dan lafal das itu sama keduanya pada dua bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Persia. Sama-sama di mana? Sama-sama ishtirak. Dan sama-sama ada isti'arah dan sama di persoalan yang lain. Seperti lafal yad kalau bahasa Indonesia, tangan ada makna kekuasaan. Ya kan? Dia sudah dalam genggamanku. Maknanya apa? Bukan dalam sini. Dalam kekuasaan. Lakin idzan kasama ila ma yajuzu wa ila ma la yajuzu. Namun apabila terbagi lafal, yakni mengganti ya, tabdil. Apabila terbagilah tabdil kepada sesuatu yang boleh dan kepada sesuatu yang tidak boleh. Walaysa idraku tamyizi bainahuma wal wuqufu ala daqaiqi tafawuti jaliyan sahlan yasiran ala kaffatil khalqi. Dan tidaklah menemukan perbedaan di antara keduanya, yang boleh dan yang tidak boleh, dan berhenti ataupun memahami terhadap kehalusan perbedaan-perbedaan akan yang jalian. Itu yang jalian, yakni khabar laisa, itu yang jelas, mudah, sahlan, ringan terhadap semua manusia. Jadi begini, oke, saya terima. Ada sebagian lafal, ada yang sepadan, ada yang tidak sepadan. Namun, berarti ini kan ada dua pembagian. Ada lafal-lafal dalam bahasa lain, sepadan, ada yang tidak. Kita bagi nih. Apakah masyarakat bisa tahu nggak perbedaannya? Mana lafal yang ada sepadan? Akhirnya dia harus buka kamus selalu. Harus memeriksa dua bahasa. Dan untuk mengetahui di mana letak perbedaan, mungkin dia menganggap ini berbeda, padahal enggak. Ataupun dia menganggap sama, padahal ada perbedaan. Bukan suatu yang mudah, bukan suatu yang ringan terhadap masyarakat. Bal yaksuru fihil iskal, bahkan banyak pada persoalan tabdil ini oleh iskal. Pertanyaan-pertanyaan. Wala yatamayyazu hamlut tafawuti an mahalit ta'aduli. Dan tidak ada perbedaan tempat yang berbeda daripada tempat yang setara. Akhirnya apa? Saat masyarakat bingung, yang sama dengan yang beda, tidak ada beda lagi. Paham? Jadi masyarakat minim informasi, minim pengetahuan tentang bahasa. Ini bahasa Arab, kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, sepadan enggak? Kadang dugaannya sepadan, pas diperiksa secara bahasa enggak. Ataupun enggak sepadan, padahal sepadan. Akhirnya apa? Yang sepadan dengan yang tidak sepadan, itu tidak mudah diketahui oleh masyarakat. Akhirnya tidak berbeda. Nah, maka fanahnu baina an nahsima balba ihtiyatan. Maka kami di antara bahwa kami tutup akan pintu karena ihtiyat. Kenapa? Karena tidak ada kebutuhan dan tidak ada kebutuhan pokok kepada menggantikan. Wabaina, dan di antara bahwa kami membuka pintu dan kami
eh, mendorong akan mendoronglah semua masyarakat akan lobang berbahaya. Jadi begini, pertama gini, istawa perlu nggak, butuh nggak masyarakat makna yang sepadan dalam bahasa Indo? Apakah ada darurahkah di situ, ada hajatkah? Jadi kita dihadapkan dua kondisi, menutup pintu pada perkara-perkara yang tidak terlalu penting, malah membuka tapi malah menghadirkan celaka bagi orang-orang yang masuk. Mana yang lebih bagus bagi awam? Tutupin. Tapi ini saddu zara'i. Saddu zara'i kaidah yang disampaikan oleh Karafi. Saddu zara'i itu hanya judul. Selain daripada saddu zara'i ada bab fathud zara'i. Taib. Ada bab-bab yang harus ditutup untuk menghindari maksiat. Diri itu sebenarnya nggak bermasalah. Ada sebagian lafal yang ditabdil, salah nggak? Misalnya sekarang kita lafal yad artinya kekuasaan. Salah nggak menurut Imam Ghazali? Enggak. Karena Imam Ghazali sendiri tahu. Tapi secara umum jangan. Jadi gini, saddu zara'i wasilah yang membawaki kepada yang terlarang. Diri wasilah itu enggak salah. Diri wasilah itu enggak sah, tapi membawaki kepada yang salah. Maka dia juga dilibatkan kepada yang salah. Pada dasarnya dia sendiri enggak sah. Di samping saddu zara'i, dan ini penting, ada fathud zara'i, membuka peluang untuk kebaikan. Taib. Jadi seperti inovasi-inovasi yang dilakukan oleh salaf, menulis buku, menulis kitab, menulis hadis, itu kan nggak ada perintah dan nggak ada larangan sebenarnya. Tapi fathul zara'i. Walaupun ada resiko. Walaupun ada resiko. Seperti biar masyarakat lebih luas mendapatkan ilmu, ada platform misalnya. Tapi ada resiko juga masuk yang bermasalah. Jadi tidak selalu fathu, tidak selalu saddu zara'i. Falaita syiri, maka andai aku tahu ini, ayul amraini, di antara dua perkara ini mana yang lebih penting dan ihtiyat, wal mutasarrifatu, dan yang mengotak-atik padanya itu adalah diri Tuhan dan sifat Tuhan. Ini di antara dua ini, tutup antara buka, mana yang lebih penting? Kita buka bahwa ini ada yang boleh. Ya emang boleh, tapi kita tutup aja. Ataupun kita buka tapi berbahaya. Kenapa? Yang kita bicarakan tentang apa? Sifat Tuhan, tentang zat Tuhan. Salah dalam perspektif ataupun dalam penilaian zat dan sifat Tuhan ini berbahaya. Maka sedikit lagi, wa ma indi anna akilan mutadayyinan la yukiru bi anal hadzal amra mukhtirun. Dan tidaklah menurutku itu bahwa sungguh orang yang berakal lagi yang beragama itu tidak mengakui bahwa sungguh ini perkara itu berbahaya. Bagiku nggak ada orang yang berakal yang beragama yang tidak mengakui bahwa ini berbahaya. Pasti dia mengakui ini berbahaya. Wa annal khatara fi sifatil ilahiyati yajibu ijtinabuhu, dan bahwa sungguh kesalahan pada sifat ilahiyah itu wajib dihindari. Nah, ini kita baca sedikit lagi. Kaifa, bagaimana tidak? Waqad aujaba, ini takriri ya. Bagaimana tidak takriri? Kalau istifham bagaimana? Waqad aujaba syar'u alal mautuati al-iddata li bara'atir rahmi. Dan sungguh diwajibkan oleh syariat terhadap perempuan yang sudah diwata akan iddah untuk membebaskan rahim, ya kan? Orang yang ditalak dia harus menjalani masa iddah. Alasan untuk apa? Untuk membersihkan. Sekarang orang tua umurnya sudah 80 tahun ditalak. Tidak ada kemungkinan subur lagi. Ataupun anak kecil yang tidak mungkin perlu nggak kita, berarti nggak perlu iddah lagi. Tetap perlu kan? Tetap saddul bab. Saddul. Padahal kasusnya ada sebagian yang lain yang tidak memiliki hal yang sama, tapi ditutup. Padahal andai misalnya nggak diiddah nggak masalah, tapi ditutup secara syari. Maka lihat ke depan. Wal hadri, dan melarang daripada percampuran nasab. Ini kan begitu dia dicerai, kemudian nikah sama lelaki yang lain, nanti lahir anak. Dan anak siapa? Istri yang pertama apa? Suami yang pertama, suami yang kedua. Maka perlu ada
Perlu ada jarak. Yang jarak itu bisa kita lihat dia hamil ataupun tidak. Kenapa? Kenapa wajib? Karena ihtiyat bagi hukum wilayah, wilayah kepemimpinan, warasah, pewaris, wama yatarattabu ala nasab, dan sesuatu yang dihasilkan daripada nasab. Apa nanti dampak daripada ada ini? Wilayah, dia ahli waris, tentang wasiat. Paham? Yang berkaitan dengan nasab. Ini terjadi kekacauan nih kalau tidak ada kejelasan. Maka ditutup pintu. Bagi wanita yang sudah ditalak harus menjalani iddah. Nah, pertanyaan logisnya apa? Anak kecil nanti ada ke depan. Faqalu ma'adzalika. Maka para fuqaha mengatakan bersamaan sedemikian, tajibul iddatu 'alal akim, wajiblah iddah terhadap impoten, terhadap orang yang tidak mungkin hamil lagi, wal Aisyah yang sudah putus asa, ya kan? Menopause. Wasagirah, perempuan kecil, wa indal azal. Indal azal misalnya dia mengeluarkan di luar tempat itu. Saat jima dia mengeluarkan itu. Walaupun dia keluar bukan di tempatnya yang tidak kemungkinan hamil, maka saat ditalak wajib iddah. Kenapa? Li'anna batinal arham innama yattali'u 'alaiha 'allamul ghuyub. Karena bahwa sungguh isi perut rahim hanya saja dapat diketahui di atasnya oleh 'allamul ghuyub. Ini dulu sebenarnya. Sekarang udah tahu kan? Ada isi apa tidak kan? 'Allamul ghuyub. Fa innahu ya'lamu ma fil arham, karena bahwa sungguh Allah itu mengetahui apa yang ada di rahim. Falau fatahna, maka kalau kita membuka pintu nazar pada rincian, oh kita rinci ini, bagi yang ada kemungkinan hamil, iddah, yang tidak ada kemungkinan hamil lagi, maka tidak. Ada ulama yang berpendapat begitu. Kunna, niscaya adalah kita, itu adalah yang mengendarai ataupun yang melewati jalan yang sangat berbahaya. Fa ijabul iddah, maka mewajibkan iddah di saat tidak ada uluk. Uluk itu kesuburan, ya. Uluk itu apa ya? Uluk kesuburan. Rahimnya terisi. Itu lebih ringan daripada melewati ini jalan. Jadi lebih bagus kita mewajibkan iddah bagi orang walaupun dia tidak potensi hamil lagi daripada kita merincikan, daripada melewati ini berbahaya. Lihat, kasus itu aja ditutup kan? Semua perempuan yang ditalak wajib iddah. Padahal ada sebahagian ilatnya nggak masuk. Maka begitu juga dalam persoalan tadi, masalah ada ayat, ada lafal yang setara, ada yang tidak setara. Paham ya? Malah lebih berbahaya ini, kenapa? Karena yang kita bicarakan fakama anna ijabal iddati hukmun syar'iyyun, maka sebagaimana bahwa sungguh mewajibkan iddah itu hukum syar'i, fatahrimu tabdilil arabiyyati hukmun syar'i, maka mengharamkan menggantikan bahasa Arab yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat itu hukum syar'i juga, lewat sabata bil ijtihad wa tarjihi tariqil aula, yang ditetapkan lewat ijtihad, lewat kias, ya, dan mentarjihkan dengan tarik aula. Ini yang kita bicarakan. Kalau di sana saja ditutup, maka di sini lebih pantas untuk ditutup. Wa na'lamu anna hadzal ihtiyata fil khabari anillahi ta'ala wa sifatihi wa amma aradahu bi alfadil qur'ani ahammu wa aula minal ihtiyati fil iddati wa min kulli mahtatal fuqaha'u fihi min hadzal kabili. Dan kami ketahui bahwa sungguh ini ihtiyat pada kabar, daripada memberitahu daripada tentang Allah dan sifat Allah, dan daripada sesuatu yang Allah memaksudkan akannya sesuatu dengan lafal Quran, itu lebih penting dan lebih pantas daripada ihtiyat pada persoalan iddah dan pada semua persoalan-persoalan yang para fuqaha ihtiyat padanya persoalan daripada ini sisi. Lebih pantas kita ihtiyat pada persoalan yang disampaikan tentang diri Tuhan, tentang sifat Tuhan yang disampaikan langsung oleh Al-Quran daripada persoalan-persoalan yang dibahas oleh para fuqaha. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marjuwal ma'ab. Allah Rabbi. Diilah.